Selamat pagi anak-anak. Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Twenty Dolok Saribu. Ibu mengajar sejarah peminatan untuk kelompok-kelompok IPS, yaitu kelas 11 IPS, juga ada 12 IPS, juga sejarah wajib untuk kelompok IPA, yaitu di 12 IPA. Terima kasih. Sampai di situ perkenalan saya. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu dengan judul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Jadi, hari ini kita belajar melalui daring supaya anak-anakku sekalian dengan semangat, semua sehat, dan fokus untuk melihat pembelajaran kita. Walaupun dengan dalam situasi COVID, kita tetap yaitu kuat, semangat, jaga kesehatan. Baiklah, sekarang kita bab yang pertama, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Coba lihat di slide ibu, yaitu pada PowerPoint. Sinilah. Pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran sejarah tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bisa lewat situs-situs sejarah perjuangan 45 untuk menyelamatkan rumah kebangsaan yang dilupakan. Latar belakang masa-masa perjuangan 45. Datangnya pasukan Inggris dan Nika tanggal 10 Oktober 1945 di Sumatera Utara. Pertempuran Laskar Indonesia dengan pasukan Belanda pada Oktober sampai Desember tahun 1945. Pertempuran Medan Area 7 Desember 1945, peristiwa Jalan Bali, peristiwa berdarah tebing tinggi, perjanjian Linggarjati, sampai titik akhir perjuangan kemerdekaan 1949. Ini adalah merupakan bukti dan peninggalan sejarah tentang perjuangan kemerdekaan tahun 45. Kini, sebagai bukti perjuangan bangsa Indonesia, banyak bangunan sejarah, ada 27 di Tetengger, batu tertulis, dan 79 tugu peringatan sebagai tanda lokasi tempat perjuangan masa tahun 1945 sampai 1949 sudah terabaikan. Coba perhatikan, ini masa Indonesia yaitu berunding dengan pemerintah Belanda yang disebut dengan Perjanjian Linggarjati di Desa Linggarjati tahun 1947. Di sini nampak peta garis demarkasi Medan Area. Ini sangat dekat dengan wilayah kita. Garis demarkasi ini adalah garis pembatas wilayah antara kekuasaan pasukan Inggris dengan Laskar Indonesia pada perjuangan 1945 sampai 1949. Dengan adanya garis demarkasi ini, Laskar-Laskar Indonesia berhasil merebut tempat-tempat kekuasaan Inggris dan Nika. Ini merupakan bukti perjanjian Linggarjati. Peta dan tatenggar garis demarkasi perang di Medan Area. Ini banyak situs-situs sejarah. Coba perhatikan tatenggar ini berada di sebelah kanan jalan kurang lebih 7 meter untuk sampai ke tempat tatenggar tersebut. Titik dibangunnya tatenggar itu ialah di Jalan Kapten Rahmat Budi, Kampung Terjun. Ini wilayah Medan. Ini lagi ada garis-garis pertahanan, pos pertahanan pada di 5 km sesi Kambing ke arah Binjai. Titik dibangunnya tatengger itu ialah di Jalan Gatot Subroto, Jalan Binjai kilometer 6 di depan Pekan Raya Sumatera Utara. Ini adalah garis tatengger itu. Ini pertahanan pancur di titik dibangunnya tatengger tersebut di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Pokok Mangga, kilometer 10, Medan Tuntungan. Ini titik tepatnya dibangun tugu tersebut berada di
di dalam sekolah SD Negeri 10 1767 Tembung, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli. Tempat di Batungunnya Tatengger ialah berada di samping jembatan Sungai Amplas, Jalan Singamangaraja, di bawah jembatan layang flyover. Ini titik dibangunnya Tatengger itu ialah di Jalan Brigjen Jain Hamid, Kedai Durian Gang, Kenangan, Deli Tua. Ini merupakan peta demarkasi Tatengger, demarkasi perang Medan Area. Jadi di Medan Area dekat dengan wilayah kita ini terjadi juga perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Makanya ada sejarah peristiwa Medan Area. Sekarang garis demarkasi Linggarjati di Amplas Medan dimundurkan sampai 100 meter. Jika dulu terjadi pertempuran antara pasukan Republik dan sekutu tak terhindarkan. Di sini tentang isi Tatengger. Disinilah titik garis demarkasi Medan Area tanggal 25 Maret 1947 sebagai akibat perjanjian Linggarjati. Sekarang kondisi Tatengger sekarang yaitu dikelilingi semak belukar. Tatengger di jembatan Sungai Amplas yang sering kita lewati kalau kita ke arah Medan. Garis demarkasi sudah bergeser sampai 100 meter. Ini terjadi tahun 47 sampai 49. Kini batu ingatan garis bersejarah itu sudah dimundurkan 50 meter dari tepi jembatan sungai daerah Amplas. Tapi tak ada yang protes, sepi saja. Mungkin juga tak perlu protes, untuk apalah. Dulu musuhnya Belanda, sekarang musuhnya mereka yang tidak peduli pada situs sejarah. Siapa mereka? Pemerintah termasukkah di dalamnya? Demi pelebaran jalan akses menuju tol Simpang Amplas, tugu garis demarkasi itu dibongkar dan nampaknya seenaknya digeser dari tempatnya yang semula. Garis demarkasi hilang dalam pembelajaran sejarah Jakarta sentris. Tapi apakah kini ada orang yang mengingat 6 titik garis demarkasi ini di Medan? Apa makna yang bisa dibangun dari konsekuensi perjanjian Linggarjati ini dalam sejarah kota Medan? Sayangnya lagi-lagi pembelajaran sejarah kita di sekolah-sekolah merubah paradigma pembelajaran sejarah di perjanjian Linggarjati. Suatu waktu para guru sejarah menjadikan 6 titik situs sejarah Medan ini menjadi sebagian pembelajaran sejarah yang lebih hidup dan kaya tentang era revolusi. Perjanjian Linggarjati sebaiknya bukanlah pelajaran hafalan di buku teks, tapi peristiwa yang berdampak pada berbagai kawasan di Indonesia termasuk Sumatera Utara. Nasionalisme tidak bisa dibangun dengan upacara formalistik 17 Agustus yang makin membosankan itu. Napaktilas membuat pameran, mini riset, dan film semi dokumenter bisa lebih menanamkan semangat kita dulu pernah melawan penjajah. Sekarang ada penjajahan baru di sekitar kita, penjajahan ekonomi misalnya. Bagaimana spirit dari garis demarkasi Linggarjati ini bisa menginspirasi? Kita dapat melihat Tugu Juang 45 di Tembung, yaitu kondisi sekarang di dalam sekolah SD 101767 Tembung. Tatengger garis demarkasi di Jalan Binjai kilometer 6. Tatengger di Jalan Lejen Jamin Ginting. Tatengger Kampung Terjun dari Jalan Jamin Ginting. Nasib situs dan tinggalan sejarah perjuangan 45 di Sumatera Utara. Kondisi sekarang Gedung Juang 45 dengan Gedung Juang di Surabaya dan di Jakarta. Tatengger Monumen Perjuangan Kemerdekaan Nasional di Lapangan Merdeka Fukuraido. Tugu pada tanggal 9 Oktober 1986 diresmikan oleh Jenderal Ahmad Tahir.
Kini nasibnya monumen proklamasi kemerdekaan di lapangan Merdeka nampaknya dipunggungi bangunan baru atau kios PT Kereta Api dan terjadi penghancuran sisi timur, sisi barat di antara monumen proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proyek PT Kereta Api merusak monumen proklamasi di lapangan Merdeka. Warung nasi proyek PT Kereta Api di tepat altar monumen proklamasi di lapangan Merdeka. Bangunan sejarah Tatenggar Pujidore di Jalan Pemuda. Kondisi Tatenggar atau Masjid Juang 45 di Jalan Ham Yamin. Tatenggar wali kota pertama di Jalan Pemuda. Tatenggar markas divisi Tentara Keamanan Rakyat TKR di Jalan Tamrin. Tatenggar Jalan Mabar kini berada di depan galon minyak. Tatenggar gudang senjata Jepang Marindal. Bangunan pertempuran dengan Inggris Jalan Palang Merah. Tatenggar kantor Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatera Timur. Gedung KNI dibangun oleh Kesultanan Serdang Delhi, Langkat, Asahan untuk membahas Republik Indonesia di awal kemerdekaan. Kini gedung KNI dijadikan rumah masyarakat Tune Put Refleksi Put Hawang. Tatenggar titik prop di Kampung Baru. Tatenggar Resimen Istimewa Medan Area. Tatenggar Pertempuran Jalan Bali. Tugu Apollo Monumen Perang Medan Area jadi toilet gelandangan. Tugu Apollo yang sudah ditutup oleh pohon. Pondok darurat di tengah Medan. Kota Pangkalan Berandan. Rumah pengasingan Bung Karno. Nah, demikianlah situs-situs sejarah yang terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sebagai memori ingatan kebangsaan Indonesia tentang nasib situs perjuangan 45, sumber ilmu pengetahuan dan sejarah lokal maupun nasional. Nasib situs-situs perjuangan 45 pada saat ini sangat terabaikan, walaupun di sekitar lingkungan kita sebenarnya sangat banyak situs-situs sejarah. Sekian dan terima kasih.